akan bahas malam hari ini tentang Camavinga. Camavinga yang baru aja datang di bursa transfer nih. Kalau waktu Indonesia sampai jam 5 pagi ya. Harusnya ya sekitar jam segitu ya, jam 4 jam 5 pagi. Nanti jam 5 pagi. Di akhir transfer window ini gosipnya katanya awalnya ke MU tapi malah ke Madrid. Dari Rene 31 juta euro. Worth it gak untuk Madrid mendapatkan Camavinga? Yuk lu gimana? Kalau ngelihat dari squad yang ada Madrid sekarang, menurut gue worth it banget. Dan si Camavinga kan akhirnya milih Madrid over MU sama satu lagi siapa gitu, PSG atau siapa. Pokoknya dia milih antara itu kan. Dan akhirnya milih Madrid. Dan emang kalau dipikir-pikir sebenarnya yang paling butuh DM sebenarnya Manchester United ya. Ketika sebuah tim membutuhkan DM, diberikan striker yang harga 15 juta dicicil 5 tahun. Mantap. Ini belum bahas MU. Oh iya, nggak boleh. Ini Camavinga. Tapi Camavinga iya masuk ke... Bang 36 tahun dapatnya. Nggak apa-apa. Bisa nggak bahas MU? Siap. MU apa sih MU itu? Oke. Camavinga dulu Si di Camavinga pindah ke Madrid dan ketika Real Madrid sedang bukan berevolusi, maksudnya kayak regenerasi kan ketika dia tinggal Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo cabut, Sergio Ramos, Rafael Varane, semuanya berubah dan ketika kedatangan Camavinga ini memberikan angin segar bagi Real Madrid dan mungkin ini bisa menjadi salah satu puzzle terakhir Carlo Ancelotti sebelum dia mendatangkan Kylian Mbappe. Oh, maksudnya kan ini kan memang targetnya si Madrid adalah mendatangkan Kylian Mbappe kan. Tapi memang kalau kita lihat dari lini tengah Madrid itu kalau kita lihat aja maksudnya Toni Kroos, Luka Modric, terus ada Casemiro. Ya mereka membutuhkan pemain segar yang bisa ya setidaknya membackup atau bukan backup setidaknya menjadi salah satu palang pintu lini tengah Madrid. Dan yang jadi sangat penting juga, Bang Ben gimana? Kalau Ancelotti dengan gaya permainannya dia menurut gimana? Gue sebenarnya Camavinga kan udah pengen banget ke Manchester United. Cuman ternyata plannya adalah mau disimpan dulu bareng Amad Diallo sama Facundo Pellistri. Nah itu tuh dia nggak mau jadinya. Kalau opsinya seperti itu dia akan mati. Kata siapa yang dipinjemin lagi? Akan di Bangku cadangkan. Kagak mungkin. Reserve. Kagak mungkin orang Akan MU butuh di-reserve. DM pasti langsung dimainin daripada Siapa? Ayo sebut. daripada bergantung kepada kesayangan kita Karena semua dia Fred kan- ya. Dia masih muda banget ya kan, dan itu memang tawaran-tawaran itu akhirnya ya namanya pemain juga butuh jam terbang. Akhirnya pilihannya Real Madrid yang sebenarnya Madrid pun miss di situ. Kenapa Tapi miss ya? strateginya, tapi gini, Madrid cerdik juga karena Mbappe gimana pun dia udah punya personal touch ya dengan Madrid, dan kalau aja miss nih Madrid Nggak dapat nih PSG sampai besok, deadline ini. PSG besok nanti tahun depan gagal perpanjang kontrak, Madrid udah menang di situ. Oh iya, great dong Bang. Dia Dan akan dapat dapat gratis gratis, ya? Dia akan gratis, dan di bulan Desember ya udah bisa Iya. negosiasi untuk kontrak. Oh iya di musim dingin nanti ya di Iya, dan Desember. kalau Iya. lihat Madrid sekarang pun maksudnya ya ini regenerasi yang baru dan sebenarnya dari musim-musim lalu ketika Zidane cabut dan Ronaldo cabut pun rataan pemain Madrid pun juga sebenarnya dia sudah mulai melakukan regenerasi kan, tapi memang di lini tengah adalah lini yang paling ya bergantung dengan pemain-pemain yang kita bisa bilang nggak muda lagi, nggak tua. Maksudnya di tengah-tengah Luka Modric ya sudahlah memang Bapak itu one of the best, tapi mungkin 1-2 musim lagi bertahan dan Ya, udah harus bagus lah iya. kalau Ya. bertahan. Nah kalau kita ngebahas lini tengahnya lagi, ini gimana ya? Komposisinya apakah udah dalam Madrid dengan nambah Ini Camavinga regenerasi, ini? jadi nggak akan Regenerasi. menumpuk. Nggak akan menumpuk. Nggak akan menumpuk, dia akan regenerasi karena Camavinga akan coba didampingin sama Nah ini dia. Ini nih, atau secara nggak, formasi. double pivot sama si Casemiro kan bisa Iya. jadi kan. Dan di mana kita tahu Casemiro, Camavinga terus tahu di depannya either Luka Modric ataupun Toni Kroos. Ini buset ya, Masya Allah ini tengahnya. Ini dalam menurut lo ya? Hajar kaki terus itu tengah-tengahnya. Keras ya, keras ya. Ini El Clasico nanti seru ini. Oke. Jadi sebenarnya Camavinga kontraknya juga akan habis tahun depan. Jadi Rene nggak ada pilihan lain untuk akhirnya ngelepas. Karena dia juga nggak mau perpanjang kontrak. Tadi kan kalau misalnya Bang Ben bilang kalau di MU di bangku cadangkan, apakah di Madrid emang langsung dapat tempat utama? Ini udah tahan di 36 tahun, 33 tahun. Ya Dan Kroos, gitu- Modric ya. Iya, dan ini kan akan bermain di ESL. Oh enggak ya? Enggak maksudnya juga juga enggak enggak. Ya, maksudnya Udah kalau- 50 tahun kontrak ya. Iya, iya. dan kalau ngeliat pun yang main di Liga Champions, Liga, ya. La Liga, Copa Ya. del Rey, maksudnya memang butuh kedalaman squad yang beneran dalam lah. Lini depan kita lihat ya ada rumor ada Hazard masih berhembus ke Juventus walaupun seperti tidak akan terjadi ya. Kayaknya sulit ya. Ya dan juga kembalinya seorang Gareth Bale bersama Karim Benzema di bawah Carlo Ancelotti yang menurut gua sih ini regenerasi yang kayak misalnya apa yang salah dari seorang Gareth Bale gitu di mata Zinedine Zidane. Saya juga tidak tahu kenapa Gareth Bale
begitu dipinggirkan saja. Sensi karena jago main golep aja. Iya benar. Tapi masa Gareth Bale itu nggak pernah mau belajar bahasa Spanyol? Iya, Ya. itu susahnya. Sama kayak waktu dulu ketika Michael Owen ke Real Madrid, dia tuh tiap pagi tuh kerjaannya ke airport. Ngapain? Beli koran bahasa Inggris. Oh, jadi nggak mau belajar bahasa Spanyol. Ya Itu maksudnya David gara-gara sebelum pindah ke Madrid dia ke MU dulu sih, jadi dia nggak terlalu banyak belajar. kan kebalik Kakak. dong. Mainnya juga. Madrid, Kakak. Newcastle baru MU FC. Iya, Sama beda, ini beda. juga. Kalau kita lihat kan Declan Rice gagal, Camavinga gagal. Ini sebenarnya juga Manchester United lagi-lagi ya. Kalau kita ngomong kebutuhan, ini ada kepentingan yang lebih jauh. lebih jauh. Tenang. Kita ternyata kalau United sampai nanti deadline transfer tidak mendapatkan DM, agen Luke Shaw, Sancho, Maguire, Jesse Lingard masih punya waktu untuk Ngedapetin meminta siapa? Declan Rice. Karena lagi internasional duty. Lagi di St. George Cross Park ya. Untuk Desember nanti. Kalau tidak dapat, jangan kalian lupa. Ketika Manchester United melawan Real Madrid di leg pertama Liga Champions musim terakhir Ferguson, siapa yang jadi DM? Siapa yang mematikan seorang Cristiano Ronaldo? Siapa? Paul Jones. Oke, Phil Jones. Oke, Nah, tuh. kan lu aja salah. Hah? Phil Jones. Lu gimana, Phil Jones? Phil Jones. Ada Oke. Fiasco, Phil Jones. Paul Scholes. Phil Jones jadi DM. Ya, bodoh. Bisa banget. Ya udah. Kasihan McTominay ya, kasihan McTominay. ya. nggak Iya, dianggap ya. Ya udah. Karena temennya cedera masalahnya. Temennya cedera. Udah Nanti. gajinya paling murah ya kan daripada Jadon Sancho Gini. yang 4 bulan Gini kalau bisa dibayar. kalau ngomongin Sancho. kalau ngomongin DM yang maksudnya yang bisa mengalirkan bola, Scott McTominay itu ya bagus, dia determinasi bagus. Dia tapi tipe gelandang bertahan yang mengedepankan gerak Perannya tanpa menyebut brand box to box ya. Iya. Wah, itu brandnya disebut. Itu apa ya? Ya udah, itu apa ya? Oke, gue balik lagi ke Camavinga nih, Bang Ben, ke Iya. Camavinga. Dengan Real Madrid yang emang walaupun lagi regenerasi yo, tapi kan tetap Real Madrid is Real Madrid. Iya. Klub besar gitu dan punya pasti ya Ancelotti targetnya pasti juara. Nggak cuma Liga Domestik. Pressure-nya nggak gampang. Pressure-nya nggak gampang. Nggak gampang dia. Jadi Betul. banyak agen-agen itu yang kasih pertimbangan, lu psikologis lu akan mati kalau di Madrid karena pengelompokan di kamar ganti itu berat. Berat men. Tapi- obrolan pressure itu akan berat. Tapi jangan lupa La Decima tuh dapat di bawahnya Carlo Ancelotti. loh. Yes. Iya, Tapi saat itu pemain-pemainnya kita bisa bilang, lagi top, waduh, lagi on fire ya. itu dah. sih merem juga. Ya, Ya, udah. berarti kalau Camavinga dapet starting line up akan kayak gini ya formasinya ya. Nih ya. Kalau Nih ya. feeling gua akan satu lagi bekas didikannya Ancelotti di last minute akan gagal. Siapa James Rodriguez lagi masuk? Eh, Iya, balik lagi dia. Kasihan itu dia, Bukan. kasihan lo, kasihan. Siapa Bang Ben? Kemungkinan dari Everton, tapi nantilah tunggu tanggal jam 5 nanti ya. Richarlison. Mungkin. Siapa? Mungkin karena ini ada Gak bentrokan mungkin waktu. lah. Richarlison. Dominic Calvert-Lewin. Itu kalau nih Tapi nih, dugaan nih. gua karena dia udah ngerasa kayak kapten kan di Iya, pertandingan mau terakhir kan. ngambil Mau penalti. ngambil Iya. penalti. Nah, ini yang Atau akan enggak- coba dihasut nih sama Carleton. Atau enggak diambil Jordan Pickford. Wah. Jadi Itu lebih- box to box ya. Lebih ada lagi ya, lagi ada. Oke, nanti kita lihat lah. Tapi gue yakin coba yuk dari Liga Champions ya, Tio sama Bang Ben. Real Ya. Madrid dengan formasi ini dengan ada Camavinga dan nggak tahu nanti di deadline sampai dengan jam 5 pagi waktu Indonesia ini ada kejutan atau enggak. Tapi bisa sejauh mana di Liga Champion. Domestik dan di Liga Champions? Satu piala lah. At least Di Copa Del Rey. Gue nanya Liga sama Champions. Iya. Mungkin nggak? Berat, men. Berat, masih berat tapi ya regenerasi ini belum Semifinal sih langsung. lolos. Kalau feeling gua semifinal. Liga lolos. Champions ya Iya, agak berat sih semifinal. kalau secara di atas kertas ya. Tapi kan hanya Tuhan yang tahu hasil akhir dan juga oknum-oknum di sana kan. Betul. Heeh. Jadi Kalau Liga yuk. kalau Liga mungkin bisa bersaing karena kan kalau kita ngelihat sebenarnya musim lalu itu Atletico Madrid berhasil menjadi juara setelah mereka konsisten ketika Barcelona dan Madrid tidak meraih poin penuh, skuadnya juga merata lah semuanya. Dan Barcelona lagi regenerasi, Madrid juga lagi regenerasi. Iya. Dan menurut gue sih ya sebenarnya 3 tim tersebut Madrid, Atletico dan juga Barcelona bisa menjadi kandidat terkuat dan apes-apes ya Madrid runner up lah. Oke.